Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Bapak-bapak, masih pembahasan tentang sunnah wudhu. Saya ulangi, kita ulangi sama-sama. Lihat bukunya, yang gak bawa dilihat. Oke, pada bawa bukunya. Kalau ngarepin syariat aja mah ngaji aja, pada gak bawa buku. Ngaji aja mah boro-boro tahu ilmunya ibadah. Kalau ngarepin hitungan ibadah kita gak ada apa-apanya. Makanya harus dibarengin dengan wiridan, zikiran, sholawat. Supaya apa? Tadi tuh nyelamatin kita nanti di akhirat, biar jadi santri atau pengikutnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jain. Kalau kita belagu banget, kalau ngarepin amal kita biar dia jamaah tiap hari juga nggak ada apa-apanya. Dia coba dah. Iya benar sih, sama orang mau baik-baik aja, cuma hatinya masih ada dengki, masih ada iri, masih nggak ikhlas dan sebagainya. Tuh, kita ulangi Pak, lihat coba di fardhu wudu ada berapa? 6. Pertama niat, kedua membasuh muka dibarengi dengan niat, ketiga membasuh kedua tangan serta sikut, terus keempat mengusap kepala, kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan keenam tertib. Sunnah wudhu sekarang kemarin udah dibahas. Pertama membaca bismillah, kedua mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, ketiga kumur, keempat memasukkan air ke hidung, terus kelima mengusap keseluruhan kepala, dan yang keenam itu mau nyela jenggot ya. Ya, itu belum ya, dibahas belum ya? Dilengkap dulu sini. Di sini mah membasuh atau mengusap kedua telinga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashul uzunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Gitu ya. Ada bahasa Arab kan? Ada. Wa mashu, dan sunnah wudu yang nomor ke-6, mashu jami'il uzunaini, yaitu mengusap seluruh dua telinga. Zahirihima, nyatanya luarnya kedua kuping, wabatinihima, dan nyatanya dalamnya kedua kuping, bimain jadidin, dengan air yang baru. Jadi sunnah wudu yang ke-6 itu begini, kelima ya, mengusap kedua telinga. Berarti setelah rambut ya, setelah rambut mengusap dua telinga. Tetapi jangan dibarengin bimain jadidin, dengan air yang baru, bukan ngebasuh kepala gini. Ada banyak itu langsung. Paham nggak? Iya. Kalau itu nggak dapet sunnahnya. Baru lagi. Kalau begini nggak dapet sunnahnya. Ini udah 3 kali rambut, ya kan? Gitu. Nah, baru pakai air baru tuh. Gitu ya. Caranya gimana? Ya. Jadi bimain jadi dengan air yang baru, ai goiri bulalir roksi, bukan, yang maksudnya mah air baru di sini bukan bekas basahan rambut. Jadi pakai air baru. Bagaimana? Aku kagak ada jenggot. Karena ada sabda Nabi Muhammad di sini. Kecil jenggotnya aku. Yang ngebaca dah hadisnya dah. Tapi begini Pak, setiap landasan hukum-hukum yang ada di kitab fikih udah pasti diambil dari Quran dan hadis. Jangan ngomong hadisnya mana, tafsirnya mana, Qurannya mana. Kita udah nggak pantas ngebahas begitu.
boro-boro paham Pak? Benar nggak? Dengar. Jadi apa semua yang ada atau musonif atau pengarang kitab Tapi kan kitab fikih kalau mah wudhu pasti nanti diambil dari kalau pakai jenggot Quran dan bagaimana? Terus Gitu. air baru bagaimana di rambut? Jadi kita kadang-kadang terpesona sama penceramah cuma sekarang nih, yang apa hadis, yang apa tafsir, waduh hebat nih. Lah, Nggak begitu, uleng. ya, Ulang. nggak begitu. Ya. Jadi semuanya ngambilnya dari buku ini mah udah matang, tinggal dibaca, tinggal dipraktekkan, tinggal dipelajari. Yang ngomong-ngomong hadis mulu PRT. Ya. Hadis. Jadi caranya gimana? Hadis apa ya tadi? Wasunatu dan kurang kesunahan fi kaifiyati pada tata cara masihima mengusap kedua telinga ya. Ayud khila, memasukkan seseorang masbihataihi, kedua telunjuknya nih fi somakhaihi, di dalam lubang kuping. Jadi masuk nih keduanya berbarengan. Apa itu? Apa itu? Bukan 1, 2, 3, 1, 2, 3, tapi bareng. Sunahnya bareng. Dua tunjuk masuk ke lubang kuping. Wayudirohu ma'alamatifi. Kemudian nih dijalani lipatan telinga, jalan lupa nih. Ya. Tuh, kenanya. Tapi jangan dalam lipetan ini. Pokoknya masuk sini aja nih. Terus lipatan ya. Wa yumiro, kemudian menjalani ibhamaihi, kedua jempol, ala zuhurihima, di jempol di luar. Tuh, gitu ya. Tuh, gitu. Ada di kitab. Jadi jempol di luar untuk ngebasuh kuping lu luar. Tuh, gitu ya. Tidak. Summa yulsiko. Lihat nih. Kemudian tekap kafaihi, dengan kedua telapak tangannya, wahuma mabrulatani, dan yang dimaksud nekep kedua telapak tangan mah bil uzunaini, kepada dua kuping begini. Jadi 3 kali ya. 1, 2, 3, tekep tuh. Lahir tekep. Tak kayak pala. Pala kan gitu ya. Kemarin gimana? Gini ya. 1, 2, 3, terus baru gituin ya. Imamahnya. Sama kan kuping juga. Tekep tuh. Baru tahu apa? Udah tahu kali ya? Itu kalau Nabi begitu. Mana hadisnya? Jangan ngomong hadis, ada punya ada. Lama ngebahas hadis lagi mah. Yakin aja udah. Ya kudu yakin. Iya. Masa pengarang ulama besar Imam Abu Suja ini nih? Masa nggak paham hadis sama tafsir? Nggak mungkin. Gitu ya. Nah, jadi ditekap tuh habis 3 kali. Kemudian kupingnya ditekap pakai kedua telapak tangan. Istizharon, supaya kehati-hatian atau menyempurnakan kesunahan. Itu cara telinga ya. Tapi di garis bawah ini kesunahan tadi tuh dari pala ya, mengusap ke seluruh pala sama telinga itu sesudah membasuh, wajib pala dulu tuh, paham nggak? Jadi semuanya dipakai. Kan lihat tuh Habib Umar di YouTube ada tuh wudunya sama kayak di di kitab. Jadi yang wajib dulu mana? 1, 2, 3. Nah, baru tuh 1, 2, 3 pakai imamah, tekep, baru kuping. 1, 2, 3. Banyak apa kata PRT? Tinggalan jamaah. Tuh. Ini kalau mau ikut litiba, kalau mau ikut
Rasul, jangan mau kawin doang. Ulang. Sunnah Rasul nikah. Iya, gitu ya. Tuh. Jadi seperti itu sunnah Wah, keren. mengusap kedua telinga. Apa itu? Selanjutnya wa tahlilu lihyati kasati. Kemudian menyela-nyela jenggot yang tebal. Itu ya. Menyela-nyela. Di situ tulisan apa? Apa ini? Menyelai-nyelai. Ya begitu. Gelai-gelai Ya. Ini apa? Bimutalasatin dengan 3 kali minar rajuli daripada laki-laki. Adapun jenggot laki-laki yang tipis wa lihiyatul mar'ati dan jenggot perempuan wal khunsa dan jenggot bencong fayajibu tahliluhuma. Tuh, bencong asli nih, Mak. Ya orang lahir ada 2 kelamin kan ada. Itu pemain voli. Ya, pemain voli. Mereka dulu waktu ngeliat dia tuh di TV bagus. Iya ada. Ya udah kayak laki ya. Bener laki dia masuk tentara. Tuh. Jadi kalau jenggot laki-laki yang tipis, kemudian perempuan dan khunsa mak fayajibu tahliluhuma, wajib menyela-nyela jenggotnya tuh. Wa kaifiyatuhu. Jadi kalau yang tipis wajib tuh dinyela-nyela. Ya. Di sela-selanya wajib. Bagaimana caranya kita menyela-nyela jenggot? Ya apakah begini, apakah di samping? Ya semua ada caranya. Kayak orang mancing kan ada yang begitu. Ya kalau dekat begini ya. Kalau jauh, kalau jauh lagi. Bisa mau tuh mancing. Ya cara-caranya. Nanti ya. Ustaz. Iya. Biasa tahu kita nggak tahu mancing. Biasa aja teh ya. Jadi bagaimana caranya? Awak kaifatuhu dan cara nyela-nyela jenggot mak. Ayul khilar rojulu memasukkan anak laki-laki asobiahu akan apa jari-jarinya anak laki min asparil hayati dari bawah. Jadi sunai gitu nih. Bawah. Dari bawah ya. Bukan begini. Tapi begini. Salah satu. Udah dari foto. Jarang soalnya. Ya, gitu. Dari foto. Itu menyela-nyela jenggot. Jadi semua yang ada kesunahan itu dipakai Pak, yang udah tahu ya, apalagi udah tua emang tinggal nambah bonusnya, tinggal apa ngapain, praktekin, banyakin ibadah, ambil yang sunah-sunahnya gitu. Ya, makanya kenapa saya barengin antara manakib sama kitab tuh penting, karena kata Imam Syafi'i ini, orang kalau punya ilmu syariat tapi nggak wiridan, yang nggak tasawuf, pangkatnya sekedar pasek, cuman pasek, punya ilmu syariat dijalanin tapi nggak tasawuf, nggak beradab, nggak bertoriko dengan zikirnya. Tetapi malah sebaliknya, kita wiridan doang, ngomongnya ngedemen dunia, pura-pura tasawuf, ya. Tetapi tidak dibarengi dengan syariat, maka pangkatnya kafir zindik. Kafir zindik apa? Orang yang apa mengaku dekat kepada Allah tetapi tidak melalui syariat, itu namanya kafir zindik. Bahkan dia wajib diperangi tuh kafir zindik. Kata Imam Syafi'i kan gitu. Man tafaqaha bila tasawufa faqad tapas waman apalagi waman tasawufa bila tawafaqo faqad tazandaqo, ya. Jadi kudu semuanya berirama, ada syariat, ada thariqat, ada hakikat. Ini termasuk kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir, dawuh guru saya mah termasuk kita ikut thariqah Qadiriyah. Itu jangan pakai jauh-jauh nyari bayat-bayat, malam Jumat aja ikuti. Mana kecil kalau bisa nih, kalau udah demen mah tiap hari baca, minta ijazahan sini. Tiap hari baca.
Tapi ntar dulu, seringin dulu ngikutnya. Ya kalau setahun 3 kali mah repot. Ayo PRT. Minum obat. Habisnya kita apa yang kita harap. Makanya setiap malam Jumat tuh ngomong aja mau apa kok. Kemarin saya datang tuh sama Bang Arif ya. Auli yang apa Gus Marif. Beliau itu muridnya Gus. Saya punya teman satu angkatan anaknya Gus Marif. Satu yang saya ambil dari dia itu apa? Karena keyakinan dia tuh keyakinan apa yang dia ikuti oleh guru-gurunya dan oleh orang tuanya itu termasuk gurunya itu. Gitu doang. Kalau kita mengukur dengan kita mah nggak ada apa-apanya. Bahasanya begini kalau kata PRT mah, lu lagi senderan sama pun pisang, orang mah senderan pun asem. Itu bicara dunia aja begitu sama, bener nggak? Ini kita susah, senderan masuk susah, rubuh. Boleh rubuh. Itu logika dunia, sama logika akhirnya sama. Udah kita ibadah jarang, wajib sunnah kagak, wajib jarang apalagi sunnah, bener nggak? Wiridan zikiran mah akibat kagak pernah atau jarang. Mau nyender sama siapa? Akhirat kita. Kalau bukan dengan mana? Tadi itu. Wiridan kita. Sama Pak. Pada adatnya sama. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Bener nggak? Kan sering tuh kalau ngobrol, PRT. Lu sih, Drun. Nyender sama orang susah, rubuh. Bener nggak? Sama bidang akhirat, kita harus jauh, harus taat, harus ngikutin guru-guru kita. Itu jaminan nanti insya Allah kita ke surga dengan ridhonya para guru. Gitu. Sama Pak, mau di bidang apa juga sama. Cuma kita nggak sadar. Itu jauh kemarin itu yang saya ambil. Ya. Itu Bang Ari Pajak heran ngomong, Roksona. Zikir gofilin doang tapi dia main zikir gofilin. Gusmik itu mobil Alphard aja 5. Mersinya 2. Heran. Ya jangan heran kalau udah yakin mah Pak. Saya jadi singgung mulu kemarin nggak tahan. Jadi singgung. Tapi kadang-kadang kita yakinnya kurang. Udah gini dah, sama bacaan kita baca aja di manakib. Yakin sama yang kita baca mana Tuhan Syaikhul Qadir. Sultan Aulia, rajanya para wali. Masa kita nggak percaya sih? Kalau dia yang bawa, benar nggak? Tuh, yakin Pak. Ngadu tiap malam Jumat. Besok tanggal 11 sedekah. Sama 2 tuh kemarin yang dikasih. Kita nih badan kita apot, baca apa aja nggak jadi. Sholat duha banyak banget nggak kaya. Baca apalagi waqiah, masalah nggak tuntas. Badan kita apa? Caranya gimana kalau kata guru saya? Itu dibarengin sama sedekah, Pak. Sedekah. Tuh, sedekah kemudian puasa. Itu. Oke, kalau di manakib ini ditulis di sini. Setiap tanggal 11 bulan Hijriah kita kalau bisa seimkannya jangan sampai kagak. Singkong aja mau beli, bagi tetangga. Tuh, niati sedekah buat diri kita yang apok. Mau enggak? Ajat kita di ijabah. Udah sekian aja, nanti dilanjutin lagi udah malam. Baru di menyela jenggot ya. Nanti baru menyela jari-jari tangan dan kaki. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Allah Assalamualaikum.